Napoleon Hill menghabiskan waktu 20 tahun di tahun 1900 untuk menganalisa 500 orang kaya pada waktu itu. Dari wawancara tersebut, dia menyimpulkan 13 prinsip yang dimiliki oleh orang-orang sukses tersebut. Prinsip pertama, keinginan. Keinginan yang kuat adalah dasar dari kekayaan. Apakah Anda ingin menjadi kaya? Kalau Anda berpikir, yang penting jadi orang baik saja, ya kebanyakan orang kaya licik, ini berarti Anda penuh negativitas dan tidak mau menjadi orang kaya. Tidak ada hubungannya menjadi orang baik dan menjadi kaya, karena Anda bisa menjadi kaya dan menjadi orang baik. Napoleon Hill menyarankan menuliskan keinginan atau tujuan hidup kamu dalam tulisan dan dibaca sekali pada pagi hari, sesudah bangun dan tiap malam sebelum tidur. Dan tulisan tersebut haruslah jelas apa yang kamu inginkan dan metode apa yang akan kamu gunakan untuk mencapai impian tersebut. Contohnya, saya ingin punya uang atau pemasukan 30 juta pada tanggal sekian, dan saya akan melakukan pekerjaan X dan Y untuk mencapai impian tersebut. Tentu saja Anda bisa menuliskan apa saja, bukan hanya untuk uang, bisa saja untuk bodybuilding. Saya pengen punya six pack tahun depan dan saya akan melakukan contohnya olahraga 5 kali seminggu dan diet makan ayam dan brokoli saja. Prinsip kedua, kepercayaan. Kalau hanya ingin tapi kamu nggak percaya kamu bisa melakukannya, maka sama aja dengan bohong. Mungkin Anda merasa pendidikan Anda kurang, atau Anda kurang pandai, atau Anda merasa kurang modal, atau Anda merasa keluarga kamu selalu miskin dan nggak mungkin kamu bisa keluar dari kemiskinan. Ini merupakan ciri orang gagal. Orang kaya akan percaya mereka bisa mengatasi kekurangan mereka. Dan sudah ada banyak orang sukses kaya berasal dari keluarga yang tidak pandai, berasal dari keluarga miskin, atau berasal dari desa yang keluar dari kemiskinan dan menjadi orang kaya. Kalau Anda memiliki masalah dalam hal mempercayai diri Anda sendiri, maka untuk mengatasi masalah kepercayaan ini kamu bisa menggunakan prinsip ketiga, yaitu autosugesti. Prinsip ketiga, autosugesti. Manusia bisa mengubah pikiran bawah sadarnya dengan autosugesti. Autosugesti adalah trik psikologi untuk menipu atau memengaruhi otak Anda untuk berpikir ke arah tertentu. Dalam hal ini Anda mau berpikir dan bertutur kata ke arah yang kamu inginkan, seperti contohnya kekayaan. Dengan melakukan ini, maka Anda memprogram ulang alam bawah sadar Anda untuk tertarik ke arah yang Anda inginkan. Napoleon Hill menilai banyak orang tidak mengerti cara mengontrol hal ini, yang mengakibatkan banyak orang hidup dalam kemiskinan. Karena mereka membiarkan alam bawah sadar mereka terpengaruh dari sugesti orang lain, yang kebanyakan bernilai negatif atau meremehkan. Dicontohkan dalam sugesti diri sendiri dengan memvisualisasi di mana Anda sudah mencapai tahap yang Anda inginkan. Dalam hal ini contohnya aktor Jim Carrey pada waktu dia belum terkenal dan miskin. Dia sudah memvisualisasi dirinya mendapatkan uang 10 juta dolar untuk nilai servis yang dia lakukan. Dan tidak lama kemudian dia sukses menjadi aktor papan atas dan mendapatkan honor 10 juta dolar per film. Itulah kenapa visualisasi untuk autosugesti ini penting. Contoh lain nih, misalnya Anda mau menjadi streamer gamer, kamu harus bisa mengandai yang sedang nonton stream kamu itu ribuan, walau aslinya yang nonton masih sedikit. Karena nggak bisa dong, yang nonton masih cuma 1 atau 2 orang. Gue ngasal dulu aja deh, ntar streaming yang benar-benar bagus kalau udah ada 100 orang yang nonton. Karena kamu harus bisa memvisualisasi memberi servis nilai untuk di tahap yang kamu inginkan. Saya bikin video ini walaupun subscriber sekarang hanya puluhan. Saya memvisualisasi bahwa saya bikin konten ini untuk 1 juta orang subscriber. Hanya dengan begitu Anda akan berpikir di alam bawah sadar kesuksesan. Prinsip keempat, spesialisasi pengetahuan. Ada 2 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Pengetahuan umum tidak akan menghasilkan uang. Banyak orang berpikir salah bahwa punya banyak pengetahuan umum akan menghasilkan kekayaan. Inilah yang salah dalam pendidikan di dunia ini, karena sekolah hanya mengajarkan pengetahuan umum tanpa mengajarkan bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut. Pengetahuan khusus adalah pengetahuan yang lebih dalam akan sesuatu. Contohnya dokter umum dan dokter spesialisasi. Tentunya dokter spesialisasi akan mempunyai biaya konsultasi yang lebih tinggi daripada dokter umum. Yang Anda mau adalah mempunyai pengetahuan khusus yang dapat diaplikasikan untuk arah kekayaan. Jadi mempunyai kemampuan khusus yang jarang dipunyai orang saja tidak cukup, tapi Anda pun harus bisa mengaplikasikan pengetahuan tersebut ke arah kekayaan. Prinsip kelima, imajinasi. Imajinasi adalah cara untuk mengubah keinginan menjadi kenyataan. Keinginan masih dalam sesuatu yang tidak berbentuk berwujud, kecuali dibentuk dengan imajinasi. Pada prinsip pertama, Anda mungkin kesulitan dalam menulis metode apa untuk memenuhi keinginan atau tujuan hidup kamu di. Imajinasi adalah cara untuk mengisi metode tersebut. Prinsip keenam, perencanaan yang terorganisir. Dari keinginan yang telah dibentuk dengan imajinasi, langkah berikutnya adalah perencanaan yang terorganisir.
Di sini Anda menuliskan detail apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai keinginan tersebut. Contohnya hari ini saya akan melakukan XYZ, besok saya akan make XYZ lagi, dan terus sampai di hari Anda akan mencapai keinginan tersebut. Dan bila rencana Anda gagal, jangan kecil hati dan mundur dari keinginan, tapi bikin rencana baru dari pembelajaran mengapa rencana lama gagal, dan lanjutkan sampai keinginan tercapai. Prinsip ketujuh, keputusan. Orang sukses cepat membuat keputusan dan jarang mengganti keputusan tersebut. Sedangkan orang gagal atau orang yang malas jarang membuat keputusan dan sering mengganti-ganti keputusan. Contohnya aku mau ngelakuin A. Sebulan kemudian, B lebih menarik. Seminggu kemudian, orang itu ngelakuin C kayaknya lebih menguntungkan. Gue ikutan ngelakuin C. Bulan yang depan lagi, balik lagi deh ke A. Ini adalah contoh prinsip orang yang malas atau orang yang gagal. Prinsip ke-8, kegigihan. Ini adalah prinsip yang paling klise, tapi memang ciri-ciri orang sukses tidak akan berhenti di kegagalan pertama. Orang sukses selalu bangkit lagi. Orang gagal, baru gagal 1 kali, 3 kali, langsung berhenti. Sedang orang sukses akan terus mencoba sampai sukses. Berikut adalah orang-orang sukses dengan kegigihan. J.K. Rowling, pembuat buku Harry Potter, ditolak 12 kali sebelum ada penerbit yang mau menerbitkan bukunya. Walt Disney ditolak 302 kali sebelum ada orang yang mau nerbitin kartun Disney. Colonel Sanders, pembuat KFC, ditolak 1009 kali sebelum ada yang mau mengambil resep ayamnya. Sang penyanyi legendaris Elvis Presley pun ditolak audisinya 47 kali. Bahkan dihina oleh sang juri, dikatakan, kamu gak punya bakat, lagumu busuk, suara kamu biasa aja, mending ganti karir. Tapi mereka semua tidak berhenti ketika ada penolakan. Mereka terus gigih sampai impian mereka terwujud. Prinsip ke-9, grup mastermind. Grup mastermind adalah grup dengan tujuan yang sama. Jadi di sini Anda harus membuat atau gabung dengan grup yang punya tujuan yang sama. Kalau Anda ingin kaya, gabung dengan grup yang berkeinginan sama. Kalau Anda ingin punya badan fit dan kuat, Anda gabung dengan grup bodybuilder. Dengan adanya banyak orang yang berkeinginan yang sama, maka ide atau trik yang dihasilkan akan lebih banyak dan lebih baik daripada yang dihasilkan oleh satu orang. Triknya di sini adalah Anda harus diisi dengan orang-orang yang memberi nilai atau pengetahuan ke sesama. Nggak akan bisa gabung dengan grup pengen kaya tapi isinya orang-orang yang pengen cepat kaya instan. Nggak bisa gabung grup bodybuilder tapi isinya orang-orang pemalas nggak mau olahraga semua. Prinsip ke-10, memutasi keinginan seks. Napoleon Hill menemukan bahwa naluri seksual adalah sesuatu yang sangat kuat. Dan naluri tersebut dapat dialirkan dan dimutasi ke arah yang produktif. Jadi Napoleon Hill pada waktu itu menemukan orang yang memanjakan diri dengan memenuhi naluri seksualnya, tidak punya atau hanya punya sedikit keinginan lebih untuk sukses. Di era modern sekarang yang jadi masalah mungkin adalah bokep, situs porno, dan masturbasi. Bila Anda sering melakukan masturbasi dan menonton bokep, maka dapat dipastikan Anda tidak punya energi lebih yang bisa dimutasi ke arah kekayaan. Prinsip ke-11, pikiran bawah sadar. Hidup kita lebih terpengaruh pikiran bawah sadar daripada pikiran akal. Maka penting untuk kekayaan, kita membuat pikiran bawah sadar kita memacu kekayaan. Namun pikiran bawah sadar tidak bisa kamu bentuk, namun bisa kamu arahkan. Pikiran bawah sadar lebih terpengaruh emosi daripada akal pikiran. Anda harus dapat mengenali emosi yang mana memberi energi positif dan mana yang memberi energi negatif. Pada intinya kamu harus bisa memberikan asupan energi positif ke pikiran bawah alam sadarmu dan menghilangkan energi negatif. Berdasarkan bukunya, Napoleon Hill menyatakan ada 7 energi positif, yaitu keinginan, kepercayaan, cinta, seks, entusiasme, romansa, dan harapan. Dan 7 energi negatif yang harus dihindari, yaitu kecemburuan, kemarahan, keserakahan, ketakutan, kebencian, balas dendam, dan tahayul. Bila pikiran kita tidak diarahkan, maka secara standar dia akan menuju pikiran negatif, karena kita terus dibom energi negatif dari berita, lingkungan, teman, bahkan keluarga. Gunakan autosugesti di prinsip sebelumnya untuk memprogram pikiran bawah sadar ke energi positif. Prinsip ke-12, otak. Napoleon Hill percaya bahwa otak kita dan otak orang lain menyiarkan siaran vibrasi, dan kita bisa menangkap vibrasi otak orang lain. Inilah sebabnya bila kamu sering bergaul dengan orang sukses, kamu biasa akan ikut terpacu jadi ingin sukses juga. Dan juga sebaliknya bila kamu bergaul dengan orang yang malas dan negatif, Anda pun akan ikut-ikutan jadi malas dan negatif. Ini disebabkan karena vibrasi otak kita dan akan menyamakan dengan vibrasi otak orang-orang yang di sekitar kita. Prinsip ke-13,
Indra keenam. Orang yang memiliki semua 12 prinsip sebelumnya akan mendapat prinsip terakhir, yaitu indra keenam. Ini bukan indra keenam yang bisa Anda melihat hantu. Indra keenam yang dimaksud adalah firasat atau intuisi. Jadi di sini Anda bisa melihat dengan sekilas apakah bisnis akan sukses atau tidak dari awal Anda melihat prospek bisnis tersebut. Itulah 13 prinsip berpikir dan menjadi kaya oleh Napoleon Hill. Semoga Anda menyukai ringkasan buku ini